Oke, bayangkan kamu mau mulai bisnis. Kamu pengen sesuatu yang simple, udah terbukti jalan, dan nggak butuh modal gila-gilaan. Pas kamu lagi jalan siang-siang bolong yang panas banget, kamu lihat mereka di mana-mana. Booth warna-warni yang terang, banner gede nampilin harga yang murahnya nggak masuk akal, dan antrean orang-orang haus yang nungguin segelas raksasa es teh manis. Kamu ngelihat operasionalnya dan mikir, ini masuk akal banget. Air putih itu nyaris gratis, daun teh harganya receh, gula juga murah. Kamu tinggal sewa lapak kecil di pinggir jalan, bayar pegawai gaji UMR buat nyendok es batu, dan jual teh murah ini sebanyak-banyaknya. Ini adalah bisnis dengan hambatan masuk paling rendah. Kamu tinggal beli franchise es teh, duduk manis, dan nikmatin yang namanya passive income. Gampang kan? Tapi masalahnya ada di sini. Apa yang kamu lihat itu cuma fata morgana. Kenyataannya, franchise es teh bukanlah bisnis minuman. Ini adalah bisnis rantai pasok dan distribusi bahan baku yang sangat efisien. Dan saat kamu paham bedanya, kamu bakal sadar kalau kamu itu bukan pemilik bisnisnya, kamulah pelanggannya. Mari kita bongkar ilusinya. Kamu pikir bisnis ini cetak cuan dari jualan minuman segar ke orang lewat. Secara teknis, itu benar buat mas-mas atau mbak-mbak yang jaga di dalam booth. Tapi uang besarnya, kekayaan korporat yang bisa di-scale up habis-habisan, itu datang dari tempat yang sama sekali beda. Buat ngeliatnya, kita harus ngelewatin daftar menu dan baca pelan-pelan kontrak kerjanya. Mari kita ikuti kemana uangnya mengalir. Waktu kamu beli salah satu franchise es teh jumbo yang lagi menjamur ini, kamu biasanya bayar biaya kemitraan di awal. Bisa 3 juta, 5 juta, atau belasan juta, tergantung paket yang kamu pilih. Sebagai gantinya, kamu dapat gerobak dengan branding mereka, peralatan lengkap, seragam, resep teh, dan hak buat pakai nama terkenal mereka. Si pemilik franchiser, ngasih kamu bisnis instan yang udah siap jalan. Kelihatannya ini tawaran jalan pintas yang luar biasa buat jadi pengusaha. Tapi biaya awal itu sebenarnya cuma tiket masuk. Franchiser nggak cuma ngincer uang kaget di awal. Uang kemitraan itu seringkali cuma nutupin ongkos bikin gerobak besi dan cetak spanduk. Yang sebenarnya mereka incar adalah membangun pipa permanen yang nggak bisa diputus, yang terus menyedot arus kas harian kamu. Buat paham gimana mesin cuan ini beneran kerja, kita harus bedah satu unit ekonominya. Mari kita lihat satu gelas jumbo es teh manis. Waktu pembeli ngasih uangnya, katakanlah Rp5.000, mereka itu sebenarnya lagi beli gelas plastik, tutup pres, sedotan, es batu porsi kuli, ekstrak teh, gula cair, dan air. Sebagai mitra, franchisee, kamu mungkin mikir kamu bakal nikmatin margin keuntungan yang lumayan dari selisih harga bahan baku dan harga jual. Tapi di kontrak franchise, ada satu klausul yang nggak bisa diganggu-gugat dan diawasi ketat. Kamu nggak boleh beli gelas di pasar plastik Jatinegara atau grosir lokal. Kamu nggak boleh beli teh di minimarket terdekat. Kamu nggak boleh bikin racikan gula cair sendiri. Kamu terikat kontrak wajib beli semua bahan baku utama langsung dari franchiser atau supplier pusat resmi mereka. Dan disinilah sistem ekonominya berbalik 180 derajat. Franchiser beli gelas plastik jutaan pieces langsung dari pabrik dengan harga grosir paling dasar. Mereka meracik teh rahasia mereka dalam tong industri dan mengemasnya di gudang pusat mereka sendiri. Lalu mereka jual bahan-bahan ini kembali ke kamu, sang mitra, dengan markup atau harga yang udah dinaikkan lumayan tinggi. Kamu bukan cuma bayar harga modal teh, kamu bayar royalti terselubung yang nyempil secara abadi di setiap gelas, sedotan, dan jerigen gula yang kamu beli. Produk asli si franchiser bukanlah minumannya. Produk aslinya adalah kemasan dan bahan bakunya. Kalau kamu nekat mau hemat dengan pakai gelas polos yang lebih murah atau nyelundupin gula lokal, kamu melanggar kontrak. Uang depositmu hangus dan lapakmu langsung ditutup paksa. Inilah mesin uang rahasianya. Franchisor dengan sangat brilian udah ngelempar bagian paling susah dan bikin stres dari bisnis ini ke kamu. Kamulah yang harus pusing keliling nyari lokasi strategis. Kamu yang harus nego uang sewa bulanan sama pemilik ruko atau oknum setempat. Kamu yang harus rekrut, ajarin, dan ngurusin karyawan yang kadang suka tiba-tiba ngilang atau bolos kerja.
Kamu yang harus ngadepin Satpol PP, cuaca hujan badai yang bikin jualan sepi, dan capeknya ngurusin operasional harian plus ngitungin uang receh tiap malam. Franchisor sama sekali nggak nanggung resiko ini. Nol. Mesin operasional mereka beda total. Mereka itu jalanin pusat logistik terpusat. Setiap kali kamu buka lapak, entah itu lagi hujan seminggu penuh, entah ada saingan baru buka persis di sebelah kamu dan ngerebut setengah pelangganmu, kamu tetap harus belanja stok dari mereka buat bisa jualan. Franchisor pada dasarnya udah nyulap ribuan calon pengusaha independen yang penuh harapan jadi basis pelanggan tetap yang wajib bayar di muka, khusus untuk bisnis distribusi grosir mereka. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, psikologi konsumen punya makna ganda. Buat orang di jalanan yang beli teh, psikologinya simple. Cuaca lagi panas terik, tehnya sedingin es, gelasnya gede banget, dan harganya saking murahnya sampai nggak kerasa sebagai pengeluaran di dompet. Ini murni pembelian impulsif, karena orang lihat volume besar dan ngerasa cuan. Tapi psikologi yang jauh lebih penting adalah kenapa orang-orang terus beli franchise-nya di awal. Kenapa pekerja kelas menengah, karyawan kantoran yang lagi nyari side hustle, rela nguras tabungan hasil kerja keras mereka buat buka booth ini? Mereka itu beli ilusi jadi pengusaha tanpa ribet. Franchisor jualan mimpi punya bisnis. Udah dipaketin rapi, nggak butuh pengalaman sebelumnya, dan ngejanjiin perputaran uang harian yang cepet. Rasanya aman karena kamu lihat spanduk kuning atau merahnya ada di mana-mana. Rasanya kayak lagi ada tren besar dan kamu takut ketinggalan. Tapi karena brandnya ada di mana-mana, kita masuk ke keuntungan kompetitif sekaligus kelemahan fatal dari seluruh sistem ini. Buat franchisor, keuntungan kompetitif mereka adalah skala yang raksasa. Punya ribuan cabang bikin daya tawar mereka ke pabrik makin dewa dan brand mereka mendominasi jalanan. Tapi buat kamu sebagai mitra, nggak ada keuntungan kompetitif sama sekali. Hambatan masuknya nyaris nol. Kalau lapakmu mulai rame, nggak ada aturan yang bisa ngelarang brand es teh lain atau bahkan mitra dari brand yang persis sama denganmu buat buka lapak cuma berjarak 20 meter dari tempatmu. Nggak ada yang namanya perlindungan wilayah eksklusif di dunia franchise budget. Ini langsung nyambung ke biaya paling krusial dan resiko struktural bisnis ini. Margin keuntungan dari satu gelas teh itu setipis silet. Setelah kamu potong harga bahan baku dari pusat yang udah di-markup, biaya es batu yang kamu beli tiap hari, upah harian buat karyawan, dan sewa tempat per bulan, laba bersih asli per gelas itu kecil banget, cuma sekian ratus rupiah. Kamu cuma bisa bertahan hidup kalau volumenya masif dan gak putus-putus. Kalau hujan turun 3 hari berturut-turut, volume jualanmu anjlok drastis, tapi uang sewa dan gaji pegawai tetap harus dibayar lunas. Kalau ada saingan buka di dekat situ dan memecah keramaian orang lewat, volume harianmu bisa jatuh di bawah titik impas. Kamu terus-terusan jalan di atas tali tipis, di mana sedikit aja penurunan penjualan langsung bikin bisnis ini jadi rugi. Mari kita mainkan analisis skenario untuk melihat gimana ini terjadi di dunia nyata. Di skenario optimis, kamu dapat lokasi emas di dekat stasiun KRL atau pintu keluar pabrik tanpa saingan langsung. Kamu jual 400 cup sehari, uang ngalir deras, dan kamu balik modal dalam 3 bulan. Kamu merasa jadi pengusaha jenius. Tapi di skenario realistis, kamu dapat lokasi rata-rata di depan minimarket. Penjualanmu cukup buat nutup operasional, tapi pasif income bersih yang kamu dapat sebulan cuma setara gaji UMR. Padahal tenaga dan pikiran yang kekuras buat ngawasin lapak dan stok barang jauh lebih besar dari sekedar kerja kantoran. Dan di skenario pesimis, yang sebenarnya diam-diam kejadian di mana-mana tiap hari, kamu buka di jalanan yang udah kepenuhan saingan. Ngos-ngosan ngejar target kuota harian, nombok terus buat bayar sewa dan gaji selama 6 bulan, dan akhirnya nyerah, lalu jual gerobak besimu di Facebook Marketplace dengan harga rongsokan. Perhatikan apa yang terjadi di ketiga skenario tadi. Di setiap hasil akhir, franchisor tetap cetak uang. Mereka udah nerima uang pendaftaran di awal, dan mereka dapat margin dari tiap bungkus teh dan slop gelas plastik yang terpaksa kamu beli selama kamu berjuang bertahan hidup. Kegagalanmu nggak merugikan mereka sama sekali. Mereka tinggal nawarin lisensi wilayah itu ke pembeli penuh harapan berikutnya. Jadi, kalau kamu mau nyemplung ke industri ini, kamu harus jawab satu pertanyaan praktis. Siapkah kamu ngejalanin bisnis retail yang keras,
Butuh volume super tinggi, margin tipis, di mana supplier utamamu secara legal berhak nentuin dan naikin harga modalmu kapan aja. Orang-orang yang beneran sukses jadi franchisee di bisnis ini sama sekali nggak nganggep ini sebagai passive income. Mereka nganggep ini sebagai operasional aktif yang agresif. Mereka buka di banyak lokasi strategis sekaligus, mereka ngontrol karyawan dengan tangan besi, mereka meminimalkan bahan yang terbuang, dan mereka main kuantitas besar buat nutupin margin yang tipis. Pada akhirnya, kita harus balik ke tesis utama kita. Sebuah lapak es teh manis jumbo di pinggir jalan bukanlah bisnis minuman bagi korporat pemilik brand tersebut. Itu adalah rantai pasok yang sangat dioptimalkan, yang memanfaatkan operator independen seperti kamu untuk memikul semua risiko retailnya. Pemilik franchise sebenarnya tidak sedang berusaha menjual sejuta gelas teh kepada masyarakat umum. Mereka sedang berusaha menjual sejuta gelas plastik kosong kepadamu.